Malam itu, hujan turun tanpa tanda akan berhenti. Sungai yang biasanya tenang tiba-tiba meluap, berubah menjadi arus ganas yang menyapu apapun di hadapannya. Dalam hitungan menit, banjir bandang menerjang Gampong di Aceh, memisahkan keluarga, menghanyutkan rumah, dan menyisakan teriakan panik di tengah gelapnya malam. Tidak ada peringatan, tidak ada waktu menyelamatkan harta, hanya doa yang terucap di antara derasnya air. Di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tak biasa mulai terlihat. Saat orang dewasa berjuang melawan arus dan anak-anak terjebak tanpa daya, muncul sebuah peristiwa yang membuat warga terdiam antara takut dan harap. Di saat logika tak lagi mampu menjelaskan, pertolongan datang dari arah yang tak pernah disangka, menghadirkan tanda yang menggetarkan hati, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Apakah ini sekadar kebetulan di tengah bencana, atau isyarat bahwa Allah menolong hambanya melalui cara yang tak pernah terpikirkan manusia? Dan mengapa peristiwa itu justru terjadi di saat semua orang merasa paling tak berdaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like dan subscribe merupakan bentuk dukungan kepada sahabat-sahabat kita di Aceh. Banjir besar melanda sebuah gampong di pesisir Aceh setelah hujan turun tanpa jeda selama berhari-hari. Sungai yang biasanya tenang meluap secara tiba-tiba, menghantam rumah-rumah kayu dan membuat warga berlarian menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan dan jeritan minta tolong, sebuah pemandangan tak biasa menggemparkan semua orang. Seekor kuda putih muncul dari arah kebun kosong yang selama ini dikenal sunyi dan dihindari warga, berlari melawan arus deras menuju anak-anak yang terjebak di tepian sungai, seakan tidak gentar sedikit pun oleh bahaya. Kemunculan kuda putih itu segera memicu kegelisahan dan perbincangan di antara masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai pertolongan yang dikirim di saat genting, sementara yang lain merasa peristiwa itu membuka kembali misteri lama yang terkubur. Kuda tersebut diketahui milik Marzuki, seorang lelaki tua penjaga kebun yang hidup menyendiri dan jarang terlihat di masjid sejak konflik keluarganya di masa lalu. Marzuki memikul rasa bersalah yang berat karena pernah mengabaikan amanah dan membiarkan keluarganya hancur oleh keegoisannya sendiri. Banjir dan kemunculan kuda itu seolah menjadi peringatan yang memaksa dirinya dan seluruh Gampong menghadapi luka yang belum sembuh. Saat air semakin tinggi dan upaya evakuasi semakin sulit, warga berkumpul dalam ketakutan dan doa, berharap ada jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Marzuki akhirnya muncul di tengah kerumunan dengan tubuh gemetar dan hati yang runtuh, menyadari bahwa ia tak lagi mampu lari dari kesalahan masa lalunya. Dalam suasana penuh kepasrahan kepada Allah, kuda putih itu kembali bergerak, menuntun warga menuju jalur sempit yang aman dan sebelumnya tak terpikirkan. Anak-anak berhasil diselamatkan satu persatu, dan ketegangan yang mencekam perlahan berubah menjadi tangis haru ketika air mulai surut. Setelah banjir berlalu, kehidupan Gampong tak lagi sama. Marzuki diterima kembali oleh masyarakat, bukan karena kisah kuda putih semata, tetapi karena ketulusan taubat dan keberaniannya memperbaiki diri. Kuda itu kembali menjalani hidupnya sebagai hewan biasa. Namun peristiwa yang terjadi meninggalkan pelajaran mendalam. Warga menyadari bahwa pertolongan Allah bisa datang melalui jalan yang tak disangka, dan musibah bukan sekadar bencana, melainkan teguran agar manusia kembali merendahkan hati, memperbaiki hubungan, dan mengingat siapa tempat bergantung yang sejati. Hujan lebat kembali menenggelamkan sebuah gampong di pedalaman Aceh, memutus akses jalan dan membuat sungai meluap hingga ke halaman masjid tua. Di antara lumpur dan puing-puing kayu, warga menemukan sebuah mushaf Al-Quran yang mengapung utuh tanpa basah sedikit pun, tersangkut di pagar bambu dekat pemakaman. Penemuan itu mengundang keheranan sekaligus ketakutan, karena air telah merusak hampir seluruh isi rumah. Namun mushaf tersebut seolah terlindungi dari derasnya arus banjir. Peristiwa itu menyebar cepat dan memunculkan berbagai reaksi. Sebagian warga mengaitkannya dengan kelalaian mereka yang mulai menjauh dari masjid dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Di balik kegelisahan itu, muncul sosok Rahman, seorang pemuda yang pernah dikenal rajin mengaji namun berubah setelah terjerat konflik keluarga dan kesalahan yang membuatnya memilih hidup jauh dari nilai agama. Rahman memendam rasa bersalah karena pernah menjual tanah wakaf peninggalan ayahnya demi kepentingan pribadi, keputusan yang membuatnya dijauhi dan hidup dalam penyesalan. Ketika banjir mencapai puncaknya dan malam semakin gelap,
Warga berkumpul di masjid yang hampir terendam, memanjatkan doa agar bencana segera berakhir. Rahman tersentuh melihat mushaf yang tetap utuh di tengah kerusakan, hatinya runtuh oleh rasa bersalah yang selama ini dipendam. Ia mengakui kesalahannya di hadapan warga dan berjanji memperbaiki amanah yang telah ia hianati. Di saat yang sama, hujan perlahan reda dan air mulai surut, memberi ruang bagi warga untuk menyelamatkan harta dan diri mereka. Usai banjir, kampung itu mengalami perubahan besar. Rahman menepati janjinya, mengembalikan hak yang pernah ia rampas dan kembali menghidupkan masjid bersama warga. Mushaf yang ditemukan saat banjir disimpan sebagai pengingat akan peristiwa tersebut, bukan sebagai keajaiban yang diagungkan, tetapi sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau kembali. Warga memahami bahwa bencana bisa menjadi peringatan lembut agar manusia tidak lalai, dan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Tanah longsor terjadi di sebuah kampung pegunungan Aceh, setelah hujan deras mengguyur tanpa henti selama beberapa hari. Tebing di belakang perkampungan runtuh menjelang subuh, menimbun sebagian rumah dan menutup jalan utama yang biasa dilalui warga. Di tengah upaya pencarian korban, warga dikejutkan oleh suara azan yang terdengar samar dari arah rumah seorang muazin tua yang diketahui sudah lama sakit dan jarang keluar rumah. Padahal bangunan tempat tinggalnya telah tertimbun longsor, dan tak seorang pun melihatnya sejak malam sebelumnya. Suara azan itu membuat warga diliputi rasa takut dan penasaran. Sebagian menduga ada yang masih hidup di bawah timbunan tanah, sementara yang lain teringat pada sosok Abdullah, muazin yang selama puluhan tahun setia mengumandangkan azan meski hidupnya penuh cobaan. Abdullah dikenal sebagai orang yang sabar, namun menyimpan luka batin karena anak-anaknya meninggalkannya demi kehidupan kota, membuatnya menua dalam kesepian. Ia juga pernah difitnah dalam sebuah perselisihan tanah, tuduhan yang membuatnya tersingkir dan memilih diam tanpa membela diri. Ketika warga bersama relawan mulai menggali ke arah asal suara azan sambil memanjatkan doa, ketegangan semakin memuncak. Tanah digali dengan harapan dan ketakutan yang bercampur, hingga akhirnya mereka menemukan Abdullah dalam keadaan lemah namun masih hidup, terjepit di ruang sempit yang tersisa. Ia diselamatkan tepat setelah azan subuh berakhir, dan tangis haru pecah ketika warga menyadari bahwa keteguhan imannya menjadi sebab ia bertahan. Penemuan itu menjadi titik balik, membuka mata banyak orang tentang ketulusan yang selama ini terabaikan. Setelah longsor dan evakuasi selesai, kampung itu berubah dalam kebersamaan yang lebih kuat. Abdullah dirawat dan kembali dihormati, sementara anak-anaknya pulang dengan penyesalan dan memohon ampun. Warga menyadari bahwa musibah bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang membuka kembali hati yang tertutup oleh prasangka dan kelalaian. Peristiwa itu meninggalkan hikmah bahwa kesabaran dan keikhlasan tidak pernah sia-sia, dan pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba yang menjaga iman, meski diuji dalam kesunyian. Kebakaran hebat melanda deretan rumah papan di sebuah kampung tua Aceh pada malam Jumat, saat sebagian warga terlelap dan sebagian lain bersiap untuk ibadah. Api menyebar cepat tertiup angin laut, melahap harta dan memutus jalur evakuasi. Di tengah kobaran api, warga dikejutkan oleh satu rumah kecil di ujung lorong yang tetap berdiri utuh tanpa tersentuh api, meski bangunan di sekelilingnya hangus rata dengan tanah. Rumah itu dikenal sebagai tempat tinggal seorang janda tua yang hidup sederhana dan jarang keluar rumah. Keanehan itu memunculkan berbagai reaksi, dari rasa syukur hingga bisik-bisik penuh tanda tanya. Janda tua bernama Salmah itu dikenal pendiam, hidup dalam keterbatasan sejak suaminya meninggal, dan membesarkan anaknya dengan penuh kesabaran. Namun sedikit yang tahu bahwa Salmah pernah memikul luka batin mendalam akibat fitnah lama yang membuatnya dijauhi dan dicurigai warga. Ia memilih diam, menanggung tuduhan yang tak pernah ia lakukan, dan menghabiskan hari-harinya dalam ibadah serta doa agar hatinya tetap kuat. Saat api semakin mendekat dan kepanikan memuncak, warga berkumpul di lapangan sambil memanjatkan doa agar bencana segera berakhir. Di tengah suasana itu, Salmah terlihat keluar dari rumahnya dengan wajah tenang, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tak lama kemudian, hujan turun secara tiba-tiba, memadamkan api yang tersisa dan menghentikan kebakaran sebelum meluas ke bagian kampung lain. Ketegangan berubah menjadi keheningan, dan banyak hati terguncang oleh peristiwa yang terjadi di luar dugaan manusia. Setelah kebakaran berlalu, warga mulai menata ulang kehidupan dengan rasa malu dan kesadaran baru. Fitnah lama terhadap Salmah terungkap kebenarannya, dan ia akhirnya dipulihkan martabatnya di tengah masyarakat. Rumah yang selamat dari api tidak lagi dipandang sebagai keajaiban semata, melainkan sebagai pengingat bahwa kesabaran, doa,
dan keikhlasan memiliki kekuatan yang sering diremehkan. Gampong itu belajar bahwa musibah bisa menjadi jalan untuk membersihkan hati, menegakkan keadilan, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kerendahan. Gempa kuat mengguncang sebuah gampong di Aceh bagian barat saat fajar belum sepenuhnya terbit. Tanah bergetar hebat, bangunan runtuh, dan suara takbir bercampur teriakan memenuhi udara. Setelah guncangan berhenti, warga menemukan sebuah surau kecil di pinggir gampong tetap berdiri, sementara rumah-rumah di sekitarnya rata dengan tanah. Yang lebih menggetarkan, di dalam surau itu ditemukan seorang anak laki-laki tertidur pulas tanpa luka sedikitpun, meski orang tuanya belum ditemukan sejak gempa terjadi. Penemuan itu membuat warga terdiam dan bertanya-tanya. Anak itu bernama Fikri, dikenal sebagai anak yatim yang diasuh oleh pamannya sejak kecil. Pamannya adalah seorang lelaki keras yang jarang terlihat di surau, dan lebih dikenal karena amarahnya. Di balik itu, tersimpan konflik batin yang panjang, karena sang paman menyimpan penyesalan atas perlakuannya yang kasar kepada Fikri dan rasa iri terhadap almarhum saudaranya yang dikenal Saleh. Gempa ini seolah membuka kembali luka keluarga yang selama ini disembunyikan di balik kesibukan hidup. Di tengah pencarian korban dan reruntuhan, warga berkumpul di sekitar surau untuk berdoa dan menenangkan Fikri yang akhirnya terbangun. Sang paman datang dengan tubuh gemetar dan hati yang runtuh, menyadari bahwa keselamatan anak itu bukan sekadar kebetulan. Ia bersujud dalam penyesalan, memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya mendidik dan menjaga amanah. Tak lama kemudian, orang tua Fikri ditemukan dalam keadaan selamat meski terluka, menambah rasa haru di tengah duka yang menyelimuti gampong. Setelah gempa berlalu, perubahan nyata terjadi dalam kehidupan warga. Sang paman berubah menjadi sosok yang lebih lembut dan bertanggung jawab, sementara surau kecil itu kembali hidup dengan jamaah yang tak lagi lalai. Keselamatan Fikri menjadi pengingat bahwa anak-anak adalah amanah besar, dan musibah bisa datang sebagai teguran agar manusia memperbaiki diri. Gampong itu belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada bangunan yang kokoh, melainkan pada iman, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah yang menjaga di saat paling genting.